Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nafhan Abda Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah dan merangka mengikuti kuliah Jumat subuh yang diisi oleh Ustadz Khairon, Dr. Khairon M. Arif MA tentang kunci-kunci lanjutan dari kunci-kunci masuk surga. Demikian para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Walhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak, Ibu-ibu jemaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur, terus kita memperbaharui rasa syukur kita, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan nikmat, rahmat, karunia, kesehatan kepada kita insyaallah. Dan juga kita terus bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Allah memerintahkan kita bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah SWT dan para malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya wahai orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai pada melanjutkan bab sebelumnya, bab talabul jannah, bab mengejar surga. Ya, semua orang pengen masuk surga, tidak ada yang tidak masuk surga. Nah, di antara sebab-sebab amal yang menyebabkan kita masuk surga, amal-amal yang menyebabkan kita masuk surga itu yang ke-91. Kita kemarin sudah sampai yang ke-90. Yang ke-91 itu adalah, ini amalnya sangat sederhana. Ya. Apa itu? Ibqa'u sya'ri syaibi. Qala Rasulullah SAW, la tantafu atau la tantafu asy-syaiba fa innahu ma min muslim yushibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Membiarkan uban ya di kepala kita. Membiarkan uban di kepala kita. Jadi enggak boleh dicabut. Uban jangan dicabut. Nah, itu juga bagian dari yang menyebabkan kita masuk surga. Masya Allah. Kecuali mungkin uban penyakit ya, umur 20 tahun udah uban. Ya, kalau uban usia, karena usia jangan dicabut, nggak boleh. Ini dilarang oleh Islam, oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, jangan kalian mencabut uban, karena sesungguhnya setiap muslim yang beruban dalam Islam, maka ubannya itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ubannya itu menjadi cahaya di hari kiamat. Insyaallah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, hadisnya hasan. Hadis hasan, hadis sahih maksudnya. Nampaknya sepele, tetapi ternyata Bapak sekalian mengakibatkan kita masuk surga. Gimana kalau disemir? Semir apa semir? Semir. Dicat. Iya. Ini pasti ada yang mau nanya langsung, kalau semir gimana?
para ulama menjelaskan bahwa semir itu aslinya nggak boleh disemir, jadi dibiarin dia putih, nggak usah dirubah-rubah, kecuali karena sebab tertentu. Sebab tertentu diantaranya adalah ketika mau berperang, biar yang beruban ini kelihatan muda dilihat oleh musuh, boleh disemir rambutnya. Jadi kalau tentara-tentara mau berperang, kan ada yang tentara 40 tahun udah uban misalnya, boleh disemir itu ketika berperang. Ya, kenapa? Karena biar musuh tidak melihat ini kok pasukannya tua semua, jadi berani musuhnya gitu. Kalau tidak ada alasan seperti itu, emergensi seperti itu, tidak boleh disemir. Kenapa? Karena itu akan menjadi cahaya di hari kiamat. Ya. Atau alasan lain misalnya, kalau dia semir itu akan mendatangkan maslahat bagi agama. Bagi agama, bukan bagi dirinya. Jadi semir biar bisa kawin lagi. Itu untuk pribadinya, itu untuk sendirinya itu. Ya. Jadi kita biarkan saja rambut, jenggot dan seterusnya, jadi apa? Putih, tidak usah disemir-semir. Ya, karena akan menjadi bukti dan cahaya di hari kiamat insya Allah. Hari kiamat itu udah nggak ada matahari, Bapak Ibu. Ya, ini kita nggak ada matahari, belum terbit aja matahari udah gelap. Bagaimana kalau tidak ada matahari? Nah, orang yang punya cahaya diantaranya adalah orang yang punya uban di hari kiamat. Yang ke-92, al-hukmu bainan nasi bil adl. Di antara yang membuat kita masuk surga adalah memerintah manusia dengan cara yang adil. Memimpin orang lain dengan cara yang adil. Rasulullah SAW bersabda, al-qudatu salasatun, wahidun fil jannati, wasnani fil nari. Fa'amma alladhi fil jannati farajulun arafa al-haq faqada bihi, wa rajulun arafa al-haqqa fajara fil hukmi fahuwa fil nar, wa rajulun qada lin-nasi ala jahlin fahuwa fil nar. Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam. Hakim, qadi, kalau bahasa Arabnya qadi, kalau kita hakim. Hakim ada 3 macam. 1 di surga dan 2 di neraka. Ya, 1 berada di surga dan 2 di neraka. Adapun yang berada di surga adalah hakim. Kalau kita hakim itu termasuk pemimpin ya. Kalau kita itu jaksa agung dan sebagainya, itu ada namanya trias politika. 3 kepemimpinan dalam demokrasi. Ada namanya eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Eksekutif itu presiden, menterinya dan sebagainya. Yudikatif itu para hakim. Ya, jaksa agung, mahkamah konstitusi namanya yudikatif. Lalu legislatif, para anggota parlemen. Nah, ini 3 ini pemimpin, 3-nya. Ya, di antara yang kedua tadi hakim ya. Nah, kata Rasulullah SAW, hakim itu ada 3, pemimpin yang namanya hakim itu ada 3. 1 masuk neraka, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Jadi lebih banyak masuk neraka aja, Pak. Ya. Makanya pada para hakim sekarang itu lebih banyak masuk neraka daripada surga. Ya. Jangan jadi hakim. Apalagi zaman sekarang, disogoknya luar biasa. Adapun yang di neraka, yang berada di surga, kata Rasul, yaitu
seorang hakim yang tahu itu hak, yang tahu bahwa kasus itu benar, dia tahu kebenaran, lalu kemudian dia memutuskan hukum sesuai kebenaran itu, sejujurnya dia, ya, maka orang ini masuk surga. Hakim yang kedua adalah hakim yang dia tahu kebenaran, tapi dia zalim dalam menghukumi, tidak diputuskan sesuai kebenaran itu, ya umpetin kebenarannya, ya karena jual kasus. Sekarang itu namanya jual kasus, ya. Ya, saya baru tahu kemarin teman saya di MUI nulis, ya, beliau seorang wartawan senior di Tempo. Dia nulis, ada hakim selama 10 tahun jadi 8 tahun jadi hakim. 8 tahun jadi hakim, berapa kekayaannya, Pak? 1.800.000.000.000. Uangnya 1.800.000.000. Dan dia nggak taruh di bank, Pak. Taruh di lemari rumahnya. Lalu digeledah, Pak. KPK ketemu. Jadi, Bapak Ibu sekalian, 1 tahun jadi 8 tahun jadi hakim. Gaji apaan itu? Ya. Ternyata ketika diselidiki, dia itu tadi jual kasus. Kasusnya dijual. Nah, mau teliti kasus ini enggak? Berapa? Lalu dia barter sama yang berkasus. Intinya mau bayar berapa? Kalau enggak, kita lanjutkan ke pengadilan. Ya, zaman sekarang kan masih makin banyak orang berkasus, Pak. Makin kaya itu hakim. Makin banyak orang melanggar, makin kaya hakim. Kenapa? Karena dia sandra itu orang dengan kasusnya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat dirahmati Allah, ini yang kayak gini yang disebut oleh hadis ini. Ya. Fajara fil hukmi fahuwa fin nar. Ya, zalim dalam hukum, tidak memutuskan apa yang sebenarnya, tetapi sesuai dengan yang bayar, maka hakim seperti ini masuk neraka jahanam. Yang kedua, hakim yang kedua yang masuk neraka jahanam, rajulun qadha lin-nasi ala jahlin fahuwa finnar. Yang kedua ini, dia mutusin nasib seseorang karena kebodohannya. Dia nggak pantas jadi hakim gitu loh. Nggak pantas jadi hakim. Cuma dia berani-beranikan diri gitu, mutusin perkara orang, sehingga dia putuskan dengan kebodohannya. Orang yang tak benar jadi salah, salah jadi benar. Kenapa? Karena kebodohannya, kelalaiannya dan seterusnya. Ini juga masuk neraka jahanam. Jadi Bapak sekalian, rahmati Allah, masuk surga lewat jalur hakim ini memang berat. Masuk surga lewat jalur hakim, jalur pemimpin, ya, ini juga berat. Yang ke-93, sekalian, imamun adil. Di antara orang yang masuk surga itu nanti di hari kiamat itu disebutkan dalam hadis Muslim, ya, sekalian, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Ada 7 kelompok yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang di hari itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari 7 kelompok itu adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kalau tadi hakim yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin dalam semua levelnya, dari presiden, ya, gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai RT, mana RT Pak Mahmud, ya, sampai RT.
Bahkan kata Nabi sampai pemimpin rumah tangga, Pak. Kepala rumah tangga itu pemimpin. Nah, kalau dia adil, Bapak Ibu, dia masuk surga duluan. Jadi pemimpin, kalau makanya di zaman dulu orang-orang sahabat salafus saleh itu, Bapak Ibu, ini budaya mereka itu namanya budaya kekuasaan. Budaya kekuasaan orang zaman dulu itu bergabung di kekuasaan untuk masuk surga, bukan untuk mewah-mewahan, bukan untuk untuk tinggi-tinggi popularitas dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam tidak dilarang kita jadi presiden, jadi apapun, tetapi niatnya untuk masuk surga. Karena pemimpin yang adil itu duluan masuk surganya. Gitu. Nabi Daud itu pemimpin yang adil. Nabi Sulaiman adil luar biasa. Pemimpin-pemimpin yang mudah sekali sadar atas kesalahannya, itu pemimpin bagus. Ini udah di demo bertahun-tahun, berkali-kali di demo nggak sadar-sadar, repot juga. Iya, mestinya kan begitu. Ada apa ini rakyat saya demo? Saya ada salah berarti saya sadar. Nah, ini pemimpin yang bagus. Ya, pemimpin adil ini, Bapak Ibu, adalah pemimpin calon surga. Makanya di antara pemimpin yang ada dalam Islam, mereka nggak mau lama-lama memimpin, Pak. Orang cuma ingin masuk surga. Coba. Abu Bakar Siddiq itu cuma 2,5 tahun jadi pemimpin. Abu Bakar Siddiq. Rata-rata, jadi 4 sahabat itu hanya 30 tahun memimpin. 4 sahabat. Jadi kalau 30 bahagi 4 berapaan? Ya rata-rata 9 atau 8 tahun saja. Yang lama itu memang Abu Bakar, Umar dan Utsman. Karena mereka mempertahankan ajaran Rasul itu, mempertahankan Islam itu jangan sampai berkurang. Mereka dan umat yang memilih mereka nggak mau sebenarnya, cuma umat ingin mereka terus. Jangan engkau aja yang mimpin kami. Kalau orang lain berbahaya, benar Pak. Ketika setelah Ali bin Abi Thalib yang memimpin, apa yang terjadi? Umat Islam pecah. Nah, pemimpin adil ini, Bapak-Ibu sekalian, rata-rata mereka masuk surga. Di antaranya ada namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini juga 2,5 tahun jadi pemimpin. Ada yang mengatakan 2 tahun. Tapi keadilannya dirasakan oleh seluruh umat manusia, hatta orang non-muslim. Karena dulu Bapak Ibu sekalian, kekuasaan orang Islam itu bukan cuma satu negara, Pak. Dunia, Pak, dipimpin. Namanya khalifah itu dunia. Ya. Seluruh dunia dipimpin. Muslim maupun kafir dipimpin. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah Muslim 2 tahun lebih, ada yang mengatakan 2,5 tahun. Memimpin seluruh jazirah Arab, Afrika, Asia, semua. Karena Eropa belum ada. Eropa, Amerika itu belum ada. Asia, sampai ke Asia, sampai di negara kita. Ya, beliau punya utusan ke Indonesia waktu itu. Dia mengatakan masuk Islamnya Indonesia ini di zaman itu. Dia memimpin Bapak Ibu sekalian selama 2 tahun. Negara-negara itu melapor. Jadi negara yang dikuasai itu datang membawa zakat, hasil zakat di wilayahnya masing-masing, di negaranya masing-masing. Kalau sekarang provinsi gitu. Lapor. Kenapa?
kami membawa zakat kami ke Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam BI lah. Baitul Mal. Ditanya sama Umar, kenapa kalian bawa ke sini tuh zakat? Kenapa enggak dibagi di daerah masing-masing? Habisin aja di situ gitu, orang miskin dan 8 asnaf. Apa kata mereka? Semua 8 asnaf itu di daerah kami sudah terpenuhi semuanya. Ini sisanya ini. Di daerah kami itu udah nggak ada yang menerima zakat. Semua udah mampu. Semua ngeluarin zakat udah. Bayang 2 tahun setengah Pak, nggak ada penerima zakat. Semua mengeluarkan zakat. Maksudnya apa? Nggak ada orang miskin. Kan syarat mengeluarkan zakat itu, zakat mal, Bapak Ibu, minimal memiliki penghasilan, kalau zaman sekarang ini, 7 juta per bulan. Zakat profesi namanya. Minimal. Kalau dia per tahun minimal 85 gram emas. Setiap tahun penghasilan. Berarti 80, kalau sejuta 85 juta. Penghasilannya. Jadi mereka kalau lebih dari 85 juta setahun uangnya itu ada di tabungannya itu, wajib ngeluarin zakat. Nah, di daerah kami itu kata laporan para gubernur itu semuanya sudah mayoritas sudah mampu mengeluarkan zakat. Maka zakat ini kami kembalikan ke Baitul Mal pusat. Bayangkan Bapak, ini sejarah benar-benar terjadi. Kalau kita sekarang kan habis mulu zakat itu enggak ada. Yang menerima zakat itu jauh lebih banyak daripada zakat. Masjid kita ini nyari-nyari zakat susah banget. Padahal untuk masjid Pak, bukan untuk orang. Nah, para peneliti mengatakan bahwa di masa itu kesadaran berzakat kuat. Orang malu menjadi mustahik zakat. Mustahik zakat itu orang berhak menerima zakat. Malu. Malu kepada Allah SWT. Mereka ingin menjadi muzakki semua. Itu yang pertama. Yang kedua, makmur. Negara itu makmur. Lapangan kerja tersedia di mana-mana. Karena tidak ada korupsi. Siapa korupsi dipenggal langsung. Tidak ada korupsi. Tidak ada pencurian. Tidak ada kejahatan. Tidak ada perang. Semua damai. Sehingga membuat negara makmur. Pemimpin seperti ini yang kita ingin. Gak usah lama-lama gitu memerintah. Mau 3 periode segala. 1 periode saja, tapi 1 periode kita kan lama Pak, 5 tahun Pak. Masa nggak bisa memakmurkan 1 periode? 5 tahun. Itu lama sekali itu 5 tahun. Sebenarnya bisa. Orang 2 tahun setengah aja tuh. Umar bin Abdul Aziz, negaranya paling besar. Kita masa 1 negara 1 periode nggak bisa. Ingin 2 periode, 3 periode seterusnya. 1 periode saja, tapi husnul khatimah. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. 1,5 periode kita itu. Tapi husnul khatimah Bapak Ibu. Karena beliau meninggal ya. Setelah beliau meninggal Bapak Ibu, ada ulama yang mimpi. Ulama besar di zaman itu mimpi. Dia melihat Umar bin Abdul Aziz di akhirat. Dia memiliki gedung tinggi sekali. Istana. Yang menunjukkan dia masuk surga karena sebelum meninggal dia mimpi juga ini Umar bin Abdul Aziz. Sebelum dia meninggal, mimpinya diceritakan Bapak Ibu sekalian dalam manaqib Umar bin Abdul Aziz. Mimpinya itu gimana? Di suatu tempat beliau
berada di satu tempat yang indah sekali. Di tempat yang indah itu ada gedung putih bercahaya, Pak. Disuruh masuk beliau ke sana, ke dalam gedung. Di dalam gedung itu yang dia lihat siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan yang kelima beliau. Kelima beliau setelah sahabat itu, Umar bin Abdul Aziz. Menunjukkan bahwa beliau karena keadilannya itu masuk surga, Bapak Ibu. Ini yang kita inginkan gitu loh. Kita mau mimpin, mau jadi apa saja, termasuk mimpin keluarga kita seadil-adilnya dengan anak-anak, dengan istri kita, insya Allah masuk surga. Yang kedua yang masuk surga itu menurut hadis ini, hadis riwayat Muslim ini, Bapak Ibu, imamun adil wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam kondisi beribadah pada Allah. Kenapa Nabi sebut pemuda yang tumbuh dalam ibadah? Karena pemuda itu, Bapak Ibu sekalian, zaman kita sekarang ini, dari dulu memang, kalau dia beribadah udah cakep, Bang. Kenapa? Karena pemuda itu kan banyak main, banyak ini dan seterusnya. Kalau kita orang tua ini banyak ibadah itu wajar, Pak. Kita orang tua banyak ibadah, wajar, Pak. Mau main apa lagi udah udah bau tanah. Tapi kalau pemuda lagi seger-segernya, Pak, tapi dia tetap ibadah bagus, luar biasa. Itu dahsyat. Makanya nomor 2 deh setelah imam yang adil tadi, pemimpin yang adil. Jadi ada kaidahnya begini, kaidah masuk surga itu ada kaidahnya. Amal yang tantangannya lebih berat, lebih besar, biasanya itu lebih berpeluang besar masuk surga. Tadi Pak pemimpin, hakim tadi tantangannya gimana? Tantangannya banyak. Sogokan ke sana kemari seterusnya. Jadi nyogok itu Pak bukan cuma zaman kita, dari zaman Rasul aja ada sogokan. Ada seorang dari Bani Makhzum mencuri, perempuan lagi mencuri. Bani Makhzum, kabilah besar, terhormat, mencuri anaknya, perempuan. Lalu kata Nabi, ya, hukum Islam kan siapa yang mencuri ya dipotong tangan. Pimpinan Bani Makhzum itu malu. Dia bilang, dia lobi anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Namanya Zaid bin Harisah. Dia lobi. Zaid, engkau kan dekat sama Nabi. Tolong, anak saya jangan dipotong tangan. Malu suku ini kalau dipotong tangan. Kata Zaid, baik saya usahakan. Zaid atau Usama gitu ya. Zaid kayaknya. Ada 2 karena ada Usama juga ada Zaid. Lalu Zaid datang kepada Rasul. Ya Rasul, Bani Makhzum minta jangan dipotong tangan anak. Karena mereka akan malu. Masa kabilah yang mulia begitu, banyak orang kayanya, anaknya mencuri. Rasul marah Bapak Ibu. Ini kan sudah bentuk lobi. Kalau kita kan biasa ini. Lobi-lobi kayak gini. Apa kata Rasul? Marah Rasulullah SAW. Padahal anak kesayangannya ini. Anak angkat kesayangannya. Karena Nabi nggak punya anak laki. Diangkatlah Zaid ini sebagai anak angkat dan paling jasa saya. Kata Rasulullah SAW kepada Zaid, wallahi, sampai bersumpah nih Muhammad,
"Lau anna Fatimata bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Demi Allah, kalau Fatimah binti Muhammad, maksudnya anaknya sendiri, mencuri, saya pasti potong tangannya. Tidak ada dispensasi. Anak saya aja, saya bisa potong tangannya. Kalau kenapa hukum harus ditegakkan? Lalu kemudian kata Rasulullah SAW kepada si saya, "Kamu tahu enggak? Innama halakal ladzina min qablikum." Yang membuat binasa umat terdahulu, hancur bangsa-bangsa terdahulu, termasuk kita ini, Pak. Hancurnya bangsa-bangsa terdahulu, punahnya bangsa-bangsa terdahulu, idza saraqat minhumud dhaif aqamuhu wa idza sarakat, apabila yang mencuri itu orang yang lemah, mereka tegakkan hukumnya. Ya, karena nggak ada yang backingan, nggak ada backingan. Orang rendah yang mencuri, mereka tegakkan hukumnya. Tetapi kalau yang mencuri itu minhumus syarif, orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan, mereka tinggalkan hukumnya. Kenapa? Karena mulia, gak boleh. Karena pejabat, gak boleh. Kata Nabi, ini yang menjadi rusaknya umat terdahulu. Ya, hancurnya Bani Israel itu karena gitu-gitu, Pak. Banyak sogok Bani Israel sampai sekarang yang rusak. Ya. Ayo sekalian, ini maka orang yang bisa menegakkan itu cepat masuk surga. Karena tantangannya berat. Masuk surga itu berbanding lurus dengan tantangan yang berat. Begitu juga pemimpin. Pemimpin itu punya kekuasaan besar. Kalau dia gunakan dengan benar, dia cepat masuk surga. Tapi kalau dia tidak gunakan, masuk neraka jahanam. Jadi tantangannya besar, pemimpin. Kalau kita kan bukan pemimpin, ya wajar kita adil loh, nggak ada pemimpin, bukan pemimpin besar. Ya. Yang ketiga ini, anak muda yang tumbuh dalam kondisi beribadah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Tantangannya besar. Karena anak muda itu masa bermain, masa hangout, masa macam-macam. Tetapi dia lawan tuh nafsunya. Dia beribadah kepada Allah. Ya, makanya kalau anak-anak muda, Masya Allah ya, anak-anak kita bisa sholat di masjid, Pak, itu luar biasa. Dahsyat itu. Ya, ini disebut oleh Nabi nomor 3 masuk surga. Nomor 2 yang masuk surga, pemuda. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, yang paling dibenci oleh Allah adalah di antara manusia yang dibenci sama Allah itu ada 3. Sampai-sampai Allah itu nggak mau melihat dia. Negur pun nggak mau dengar namanya. Yang pertama apa? Asy-syaikhuz zani, orang tua tapi masih berzina. Kenapa? Orang tua udah nafsunya paling sudah pasti menurun, Pak. Tapi dia paksa untuk berzina, itu dahsyat, paling dibenci semua. Makanya zina, hukum zina yang berkeluarga dengan yang tidak berkeluarga itu beda, Pak. Hukumannya. Padahal sama-sama zina. Yang berkeluarga kalau berzina, Pak, hukum mati, Pak. Ditanam lalu dilempari oleh masyarakat. Tapi kalau bujangan berzina itu dicambuk 100 kali saja. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena beda antara muda dan tua itu. Jadi kalau kita ini tua sering ke masjid itu biasa, Pak. Itu ya, memang dia sudah waktunya ke masjid itu. Ya, memang sudah waktunya ke masjid. Kalau nggak ke masjid justru aneh, Pak. Ngapain lagi gitu kan? Ini Nabi bukan saya. Ya, kesempatan dia untuk soleh itu sudah terbuka. Tapi kalau anak muda Bapak Ibu sekalian, tantangannya begitu berat. Ya, syahwat lagi tumbuh-tumbuhnya, keinginan main lagi besar-besarnya.
Dan Allah tahu kondisi orang pemuda itu kan, ada puberitas, ada macam-macam yang bersifat alami dalam dirinya, tapi bisa dia tahan, itu luar biasa. Ini kemudian kenapa alasannya itu? Yang kedua itu syabun nasya fi ibadatillah, yang masuk surga pertama. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Makanya kita membina anak-anak muda kita itu jangan dipaksa sekali, tapi timbulkan kesadaran dia. Ayo sholat ini begini, kamu akan masuk surga. Gitu. Kenapa? Karena dia berat, Pak. Lebih berat dari kita. Untuk datang ke masjid itu lebih berat dari kita. Kenapa? Anak muda sekarang itu tidur 12 jam itu nggak cukup. Betul, Pak. Kalau kita usia begini ini, tidur 4 jam itu udah sakit kepala, Pak, lebih. Apalagi tidur sampai 8 jam. Saya baru 50 kok, tapi kalau sudah tidur lebih dari 8 jam itu udah sakit kepala. Udah otomatis udah merasa lebih tidurnya itu. Betul nggak? Betul Pak Mahmud ya? 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 50. Kalau apalagi 60-70, mungkin 2 jam udah cukup. Tidur. Saya sama istri itu sering ngobrol, kenapa ya jam 1, jam 2 itu sudah nggak bisa tidur. Jam 1 malam, jam 2 malam udah nggak bisa tidur, Pak. Akhirnya kita gunakan baca Quran, sholat. Jadi itu otomatis, Pak, automatically itu di dalam kehidupan kita itu. Untuk apa? Karena Allah memang buka peluang kita untuk ibadah aja udah. Jangan banyak tidur lagi gitu. Tapi kalau pemuda, Pak, 12 jam, saya perhatiin 12 jam tidur. Masya Allah, nggak cukup yuk. Nah, jadi Bang, ada beda-beda kita itu, orang tua dan anak muda. Ya Pak Ujo ya, kalau Pak Ujo ini 2 jam udah bagus. Masya Allah. Sekalian, ya, itu kesempatan tidur kurang itu kita gunakan untuk ibadah ke masjid dan seterusnya. Yang terakhir Bapak sekalian, terakhir untuk hari ini maksudnya, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang calon penduduk surga itu laki-laki yang hatinya itu selalu terpaut dengan masjid. Gak bisa pisah sama masjid. Inginnya di masjid terus. Sehari gak ke masjid itu kangen, Pak. Ini penduduk surganya. Ya. Nggak sholat di masjid itu ada yang kurang. Ya. Ini penduduk surga. Selalu rindu masjid. Mau jadi pengurus masjid, ini pengurus masjid, penduduk surga semua insya Allah. Ya. Makanya pengurus masjid itu memang nggak bisa digaji, nggak usah digaji, karena surga sudah yang gaji. Allah yang gaji langsung. Ya. Mau digaji juga nggak ada duitnya. Oh, sekalian. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Mu'allaqun bil masajid. Hati terpaut dengan masjid. Makanya kalau bangun rumah itu, Pak, lihat masjid dulu. Ya, jangan lihat murahnya tanahnya dulu ya, lihat masjid. Ini dekat masjid. Saya begitu, kalau bangun rumah itu dekat masjid. Kenapa? Biar untuk sering ke masjid. Mengkondisikan diri kita sendiri bisa ke masjid. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya Bapak Ibu? Sebelum kita tutup, silakan. Pak Edwin, mana Pak Edwin? Hah? Oh, Surabaya. Yang cucu ya, insyaallah. Kalau nggak ada ditanya ya kita langsung tutup saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.